Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi ini kita boleh berkumpul lagi di dalam nama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena kita terus mau percaya janji firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Waktu pagi hari ini kita mau mengawali hari yang baru lagi dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita mau mengawali hari yang baru ini dengan hati yang terus menyembah kepada Tuhan. Kita menikmati hadiratnya, kita menikmati firman-Nya, dan kita menerima kekuatan baru yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat sepanjang malam tidur yang nyenyak yang kau berikan bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu, untuk kami pakai beraktivitas sepanjang hari ini. Dan biarlah Engkau dipermuliakan dalam setiap perbuatan dan perkataan kami. Sebab itu kami mau mengawali seluruh aktivitas kami hari ini dengan kami menikmati hadirat-Mu, bersyukur kepadamu, menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Kami bersyukur buat kasih yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Engkau mati di kayu salib menebus hidup kami, mencurahkan darah-Mu, menghapus setiap dosa-dosa kami, sehingga Engkau melayakkan kami untuk terus ada di dalam tahta kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku, tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh tak terukur kasih-Mu bagi kami, Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus
ukur kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, amin. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sungguh Engkau yang layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi mari katakan, sungguh Engkau yang layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau dipuja. Kami bersyukur buat karya-Mu Tuhan. Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu, menghapus dosa-dosa kami, menebus hidup kami. Kami bersyukur. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau jadikan kami milik pusaka-Mu, milik kesayangan-Mu. Kami bersyukur. Siapa kami Tuhan, sehingga Engkau mengindahkan kami, sehingga Engkau mengasihi kami, dengan Engkau mati menebus hidup kami. Kami bersyukur. Bahkan setiap hari Engkau nyatakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau limpahi kami dengan
kebaikan-Mu. Engkau nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu. Engkau nyatakan pemeliharaanmu, penjagaanmu, dan perlindunganmu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, kami sembah dengan hati yang berlimpah, dengan ucapan syukur. Kami hampiri tahta karunia-Mu. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oleh karena darah-Mu yang menguduskan hidup kami, yang melayakkan kami terus ada dalam hadirat-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang terus mengubah hidup kami. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau Kristus Tuhan. Kami membuka hati kami, dipenuhi dengan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu
datang dengan hati yang haus akan Engkau. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Kami buka hati kami, telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Sebab firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati yang, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sukai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati yang, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku, amin, dengan air sukai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi mari katakan, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati yang, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sukai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Dengan penuh kerinduan katakan, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Ku haus akan firman-Mu. Sungguh ini ungkapan hati kami yang selalu haus dan rindu akan firman-Mu. Seperti rusa yang merindukan aliran air yang menyegar, demikianlah hati kami, jiwa kami rindu akan Engkau. Karena sungguh hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Sungguh hanya Engkaulah yang dapat memenuhi semua kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami perlu firman-Mu untuk membaharui hati kami, membaharui paradigma kami, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau.
Sebab itu terus penuhi hati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami terus berpadangan dengan firman-Mu. Sehingga kami mengalami surga itu nyata dalam hidup kami. Hidup kami bukan lagi hidup yang dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kami. Hidup kami bukan lagi hidup yang biasa-biasa, bahkan yang dipenuhi dengan kegelisahan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan semakin banyak kesukaran. Tapi sungguh kami mengalami hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita, ada kebenaran di dalamnya. Bahkan hidup kami mengalami kuasa-Mu Tuhan. Karena sebagaimana firman-Mu berkata, kerajaan Allah itu bukan bicara soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Dan kerajaan-Mu bukan hanya terdiri dari kata-kata, tetapi dari kuasa Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kami terus hidup di dalam kehendak-Mu, di dalam titah-titah-Mu, di dalam perintah-perintah-Mu, di dalam petunjuk-petunjuk-Mu, di dalam jalan-jalan-Mu, di dalam peringatan-peringatan-Mu, yaitu firman-Mu Tuhan. Supaya apa yang sudah Kau tetapkan menjadi bagian kami, yaitu lebih daripada pemenang, itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Bahkan kami percaya firman-Mu yang menegakkan, yang meneguhkan, yang mengokohkan, yang menguatkan hati kami. Bahkan ketika ada badai yang menerpa hidup kami. Karena kami mau membangun hidup kami di atas batu karang yang teguh. Yaitu kami mendengar firman-Mu, mendengar perkataan-Mu, dan kami mau melakukannya. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kemudian kami melakukan firman-Mu. Sehingga kami tetap kuat hari-hari ini, bahkan bertindak. Terima kasih buat pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman, menerima firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua. Ya, senang sekali bisa kembali kita sharing firman pada pagi ini. Hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Ayat ini sebenarnya sudah cukup jelas ya, maksudnya, tapi kita mau bahas lebih dalam lagi. Dikatakan bahwa jiwaku menangis karena duka hati. Kalau kita membayangkan, berarti pemazmur ini mengalami satu keadaan di mana ada duka hati yang begitu dalam sehingga jiwanya menangis, ya. Ada kesedihan yang dalam, kesedihan yang tidak biasa, ya, kesedihan yang besar sehingga menyebabkan jiwanya menangis, ya, menyebabkan adanya duka hati, ya. Ada banyak hal tentu di dalam hidup kita yang bisa terjadi sehingga menyebabkan jiwa kita menangis. Jadi ini bukan sekedar menangis mengeluarkan air mata, tapi ini sampai melibatkan jiwa. Ya, berarti sudah begitu dalam ya kesedihannya. Mungkin ada banyak hal yang bisa menyebabkan itu, ya. Saya coba ingat-ingat apa saja yang bisa menyebabkan
jiwa kita menangis, bisa menyebabkan kesedihan yang dalam, bisa menyebabkan duka hati. Misalnya karena hubungan keluarga yang rusak atau hubungan pertemanan yang rusak, ya. Atau dalam bisnis kita ditipu, ya, kita mengalami kerugian besar atau dihianati, kita bangkrut, atau secara fisik kita mengalami sakit yang cukup serius sehingga kita menyebabkan ketakutan, ya, kekhawatiran, atau juga kita mengalami aniaya, ya, baik secara fisik, baik secara kata-kata ataupun aniaya secara mental, ya, atau juga mungkin kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil di dalam hidup kita. Kita sudah melakukan kebenaran, kita sudah melakukan bagian kita, tapi kita tetap mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam hidup kita, ya. Atau mungkin juga hari-hari ini kita mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi karena situasi pandemi corona ini. Atau bisa juga kita menangis karena kita gagal, kita melakukan dosa, ya, kita gagal di dalam mengikuti atau mencoba taat kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu bisa menyebabkan jiwa kita menangis. Tapi firman Tuhan mengatakan, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Nah, saudara, kita sangat bersyukur, ya, bahwa kita punya obatnya, gitu. Kita punya penangkalnya, ya. Penangkalnya tidak jauh-jauh, ya, murah meriah, ada di depan mata kita selalu, yaitu firman Tuhan. Gitu. Jadi obat kesedihan itu, obat kedukaan itu, obat jiwa yang merana itu bukan lain-lain, bukan kata-kata bijak dari para pakar, bukan quote-quote yang populer, gitu. Ya, kata-kata bijak, ya, quote-quote dari para pakar itu memang enak dibaca, ya, atau enak didengar, keren sepertinya. Tapi menurut saya itu tetap aja kata-kata yang mati, tidak berkuasa. Sedangkan firman itu bukan sekedar kata-kata, tapi sesuatu yang hidup. Saya ingat di dalam, coba saya lihat, ya, di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Ibrani 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman Tuhan bukan sekedar kata-kata mati yang bisa menghibur kita, tapi dia hidup dan kuat, dikatakan. Jadi dia bisa menjadi obat, menjadi jawaban di dalam kesedihan kita. Kalau kita baca Mazmur 119 ini, di bawahnya di ayat 103 dikatakan firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Itu kesedihan tentu kita rasakan pahit, tapi obatnya adalah firman Tuhan yang dikatakan lebih manis daripada madu, ya. Saya teringat sedikit ada kesaksian, ya, ada teman saya, dokter gigi. Suatu kali dia mau melayat, ya, ada orang meninggal di Bungo, kemudian dia coba parkirkan kendaraannya, tapi kemudian seorang polisi yang kebetulan rumahnya dekat situ memarah-marahin dia karena menurut polisi itu dia salah parkir dan sembarangan, jadi dia dibentak-bentak. Nah, teman saya ini tersinggung. Kemudian mereka mengalami perdebatan lah, cekcok begitu, ya. Nah, teman saya ini begitu tersinggung, marah, dia 2 hari nggak bisa tidur. 2 hari nggak bisa tidur,
dia begitu kesal, begitu marah, terpikir terus, ya, dia ingin menghubungi keluarganya yang ada di Mabes Polri, kayak mana caranya untuk memindahkan polisi ini ke Nias gitu ya, karena dianggap Nias kan daerah yang sangat terpencil dan ditakuti bagi polisi. Nah, di hari yang ketiga dia jumpa dengan saya di posko kami lah ya, di tempat makan, dan dia cerita dengan kesal peristiwa itu. Kemudian saya cuma respon begini, sudahlah, Tuhan Yesus aja dihina, diludahin, ditampar, ya, tapi dia tetap mengampuni. Lepaskan aja lah pengampunan bagi orang itu. Nah, kata-kata itu begitu, katanya menurut dia ya, besok-besoknya begitu rema dalam dia, ya. Jadi malamnya dia renungkan, iya ya, ngapain aku begini? Bagus aku maafkan aja lah. Nah, begitu dia ambil tindakan untuk memaafkan karena mendengar kata-kata itu, ya, akhirnya dia bisa tidur, ya. Nah, besok-besoknya dia jumpa, dia cerita, dia bilang, makasih ya, aku udah bisa tidur sekarang. Ya, jadi sekali lagi obat daripada kesedihan, duka yang dalam itu adalah firman Tuhan. Ya, kita bersyukur ya, seharusnya anak-anak Tuhan yang suka merenungkan firman Tuhan terhindar dari penyakit depresi, ya, stres, gelisah, ya. Dokter-dokter banyak mempelajari obat-obat antidepresan. Kita nggak perlu, ya. Obat antidepresan kita ada, namanya firman Tuhan. Jadi kita butuh firman Tuhan yang kita baca terus, kita renungkan terus, karena itu adalah jawaban bagi kesedihan kita. Ya, yang terakhir saya ingin sharing begini. Waktu saya tadi malam disuruh Pak Santo menggantikan, saya coba baca-baca, ya, dan saya diingatkan Mazmur 23 ayat 4 yang dikatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman adalah dikatakan kemungkinan besar ya, Daud itu waktu mengembalakan domba-dombanya memang secara fisik ada lembah itu gitu. Dikatakan lembah itu begitu dalam, hampir 200 meter, tidak ada cahaya matahari di sana yang masuk gitu. Sehingga kalau lewat lorong itu, lembah itu memang sangat mencekam gitu, bahaya mengintai. Nah, itu secara fisik. Nah, dalam kehidupan kita tentu kita menganggap bahwa lembah kekelaman itu adalah masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa penderitaan dalam hidup kita, ya. Nah, saya coba hari Minggu kemarin sharing juga tentang hal ini, cuma sedikit berbeda, ya. Nah, lembah kekelaman atau masa-masa sukar, masa-masa penderitaan itu kita perlu pelajari juga, ya, bahwa itu adalah bagian dari kehidupan, tidak bisa dipisahkan, ya. Artinya apa? Artinya ya nggak bisa dihindari, ya. Contoh misalnya COVID-19 ini, tidak ada orang yang bisa menghindari, ya. Itu tetap dialami. Tapi kita jangan takut, ya. Sekali lagi, firman Tuhan adalah obatnya, ya. Firman Tuhan adalah jawaban bagi setiap kesukaran hidup kita. Kesukaran atau lembah kekelaman juga terjadi pada semua orang, pada orang baik, pada orang taat, pada orang jahat, pada orang saleh, semua mengalami kesukaran. Karena firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 19 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, jadi orang benar pun mengalami kemalangan, kesukaran. Tapi puji Tuhan, ya, Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Kemudian dikatakan kesukaran, penderitaan itu nggak bisa diprediksi, nggak bisa kita prediksi. COVID-19 nggak ada yang tahu, tiba-tiba datang merusak semua sendi-sendi kehidupan di seluruh dunia. Ya, Amsal 27 ayat 1 mengatakan, janganlah memuji diri karena esok hari,
karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Tapi kalaupun itu terjadi, sekali lagi, firman Tuhan adalah jawaban bagi kita. Kesukaran juga hanya sementara, ya, pasti akan ada jalan keluarnya, dan tentu saja lembah kekelaman atau kesukaran itu pasti ada tujuannya. Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa bagikan. Poinnya adalah kalaupun kita mengalami kesedihan, ya, duka yang dalam, sekali lagi obatnya, ya, jalan keluarnya adalah firman. Kita butuh firman. Oleh karena itu perlu sekali kita terus membaca firman, ya, sharing firman, ya, menghafal firman, merenungkan firman. Karena apa? Karena itu adalah jalan keluar bagi setiap duka, bagi setiap kesulitan, bagi setiap penderitaan yang kita alami. Puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Firman Tuhan itu bukan hanya tulisan yang mati, tapi firman Tuhan itu adalah firman yang hidup dan berkuasa, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, jadi betapa kita benar-benar harus membuat sebuah gaya hidup. Seperti yang saya katakan berkali-kali, gaya hidup yang sedang kita bangun itu bukan menguasai banyak ayat firman Tuhan, tapi gaya hidup yang kita mau bangun adalah dikuasai oleh ayat-ayat firman Tuhan itu. Karena seperti Pak Ramli bilang tadi, ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat jiwa kita berduka. Dan orang kalau sudah berduka, mengalami kegelisahan, mengalami masalah, maka pikiran sia-sia itu akan berputar-putar di sini, membuat semakin goyah. Makanya pemazmur katakan, teguhkanlah aku dengan firman-Mu. Nah, hari-hari ini, beberapa hari ini, kami kontak terus dengan sahabat baik kami. Dia udah ngomong 1 minggu ini udah nggak bisa tidur, karena terindikasi terpapar COVID. Nah, kemarin akhirnya swab dan hasilnya pagi ini. Tapi sudah seminggu lebih dia nggak bisa tidur, gelisah. Tapi saya ngomong, yuk ingat firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, perkatakan perkataan firman Tuhan. Karena nggak ada cara lain seperti Pak Ramli katakan tadi. Hanya firman Tuhanlah yang menjadi obat. Kembali itu kan terjadi ketika kita memandang firman Tuhan, bukan hanya sebatas tulisan-tulisan yang mematikan, sehingga seperti khotbah saya hari Minggu di ibadah online. Kalau kita hanya memandang firman Tuhan itu hanya sebatas tulisan, makanya disuruh baca firman Tuhan malas, disuruh baca firman Tuhan bosan, disuruh baca firman Tuhan ngantuk, karena hanya memandang firman Tuhan hanya sebatas tulisan-tulisan. Boleh hafal tulisan-tulisan firman Tuhan, nggak salah Bapak Ibu. Tapi kalau hanya sampai sebatas itu, ketika badai datang, ketika masalah datang, kita bisa KO Bapak Ibu. Tapi kalaupun hari ini seperti Pak Ramli katakan, kita sedang mengalami terpaan badai, mungkin itu karena COVID, bahkan mungkin efek dari pandemi ini yaitu ekonomi, atau apapun hubungan suami istri yang rusak hari ini. Jangan izinkan pikiran yang sia-sia kita itu dikendalikan oleh iblis, yang membuat kita semakin goyah, yang membuat kita semakin terpuruk, yang membuat kita semakin merasa jauh dari Tuhan. Tapi seperti pemazmur berdoa hari ini, Tuhan teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kita butuh kekuatan Tuhan. Dan kita bersyukur ada komunitas. Karena memang waktu kita ngalami lembah kekelaman seperti Daud yang Pak Rami tadi katakan, dia hanya berjalan sendirian. Aduh, makanya bahaya kalau orang itu merasa sendirian.
Kita nggak boleh merasa sendirian. Bahkan di tengah-tengah lingkungan yang ramai, di tengah keluarga, ada begitu banyak orang bisa merasa sendirian. Apalagi hari-hari ini kalau terindikasi terpapar COVID harus isolasi mandiri. Aduh, itu nggak enak Bapak Ibu. Ada beberapa orang yang cerita, aduh rasanya, aduh minta ampun. Semalam aja Meli juga sempat cerita, waduh rasanya nggak enak kalau sendirian di rumah. Dan saya juga ngomong, iya Mel, saya pernah juga ditinggal istri anak-anak liburan 10 hari. Aduh itu rasanya bener-bener nggak enak. Itu belum isolasi mandiri Bapak Ibu. Dari pagi sengaja saya keluar, cari teman, ngobrol sampai malam. Tinggal malam mau tidur sendirian aja, aduh rasanya gelisah. Tapi bersyukur, orang Deo itu artinya apa? Kita ini selalu berhadapan dengan Tuhan, wajah dengan wajah. Oke, jadi seperti yang Pak Ramli katakan, apapun masalah yang kau hadapi hari ini, seharusnya engkau nggak butuh obat antidepresan itu. Bayangin yang ngomong ini dokter ahli syaraf loh Bapak Ibu, yang suka memberi orang obat itu untuk tenang. Tapi di atas kebenaran, Pak Ramli katakan harusnya kita nggak butuh obat antidepresan. Karena kita punya firman Tuhan yang berkuasa. Perkatakan firman, waktu engkau sakit, iblis mengintimidasi dengan ketakutan. Mari engkau diteguhkan, enggak, oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Enggak, aku percaya Allahku, Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ya, tentu kita akan berobat, kita akan minum obat, kita akan berjemur matahari, kita makan sehat, kita tidur. Ya, itu pasti akan kita lakukan ketika hati kita tenang. Ketika hati kita teguh karena firman Tuhan, kita bisa lakukan itu semua. Tapi kalau hati kita nggak diteguhkan dengan firman Tuhan, sekalipun kita bisa punya uang banyak untuk berobat dengan fasilitas medis yang mahal, yang canggih sekalipun, hatimu nggak akan tetap tenang. Oleh sebab itu, semua itu harus bersumber dari hati yang diteguhkan oleh firman Tuhan. Nah, jadi saya sekali lagi mendorong setiap kita, bangunlah gaya hidup yang dikuasai oleh firman Tuhan. Apapun yang sedang engkau alami hari ini, mari berkata seperti pemazmur berkata, Tuhan teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Sekalipun mungkin jiwa kita sedang menangis karena duka, karena banyak persoalan hari-hari ini. Yang saya katakan tadi, Pak Ramli tadi sudah sampaikan, ada begitu banyak hal yang bisa membuat jiwa kita berduka, gelisah, galau. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, sahabat baik kami nggak bisa tidur 1 minggu ini. Saya bilang, ya sudah kalau kamu nggak bisa tidur, bahkan sampai pagi jam 5, ya udah ikut yuk, gabung. Nah, tapi saya percaya mungkin ada pertimbangan 1 dan 2 hal, belum bergabung juga nggak apa-apa, karena memang psikologi Kota Jambi kan mungkin agak berbeda. Begitu dengar nanti, wah, saya nggak mau menyebar ketakutan bagi Bapak Ibu, tapi saya berharap Bapak Ibu, apapun yang terjadi, izinkan firman Tuhan itu yang menguasai hidup kita. Izinkan firman Tuhan yang meneguhkan hati kita, sehingga kita tetap kuat. Jadi itu saja yang saya mau tambahkan. Jadi seperti apa yang Pak Ramli, yang saya merema harusnya, dan itu yang terbukti yang kami alami. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, firman Tuhan itulah obat. Firman Tuhan yang harus menguasai hati kita. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mau sampaikan sesuatu. Apakah hatimu sedang galau hari ini? Apakah jiwamu sedang berduka hari ini karena apa yang kau alami? Tapi pagi hari ini mari katakan kepada Tuhanmu, Tuhan, teguhkanlah aku sesuai dengan firman. Supaya bukan pikiran sia-sia yang menguasai hidupku, tapi biarlah firman-Mu yang menguasai hatiku. Karena kalau kita baca di 1 Petrus yang tadi Pak Ramli katakan, semua saudara seiman di dunia ini mengalami hal yang sama. Tapi Allah akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita.
Tapi balik-balik itu sikap hati kita, respon kita terhadap firman. Tapi kita mempunyai sudut pandang bahwa firman itu bukan hanya tulisan yang mati, tapi firman itu berkuasa dan hidup. Karena firman itu Allah sendiri. Amin. Oke, terima kasih Pak Ramli. Sama Pak. Ada yang mau ditambahkan? Gak apa-apa Pak Ramli. Enggak Pak, cukup. Oke, yang lain kalau ada yang mau ditambahkan pengalaman hidup hari-hari ini. Kalau tidak ada, sekali lagi biarlah firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kita. Dan sekali lagi, Coram Deo. Artinya kita ini berhadapan wajah dengan Allah kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri dan izinkan firman itu yang menguasai hidup kita. Karena hanya firmanlah yang akan meneguhkan hati kita. Sederhana kan seperti kesaksian yang disampaikan Pak Ramli tadi kan. Ketika hati dipenuhi dengan kemarahan, hanya dengan perkataan sederhana, perkataan firman yang disampaikan Pak Ramli. Makanya kita butuh komunitas Bapak Ibu. Makanya saya dorong setiap hari kita sudah seperti ini, tapi setiap hari carilah satu keluarga atau satu orang yang setiap hari kita teleponan. Gimana hubunganmu dengan Tuhan hari ini? Gimana hatimu hari ini? Gimana hubunganmu dengan istri, dengan anak, dengan karyawan? Up, in, out. Udah itu aja tiap hari Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu seperti Pak Ramli bilang tadi di Amsal katakan, kita nggak tahu hari di mana kemalangan itu tiba. Nggak tahu. Bisa saja hari Rebo, bisa saja hari Jumat. Nah kalau hari itu kita merasa sendiri, firman nggak menguasai hidup kita, nggak ada sahabat yang telepon kita ingetin, kita bisa terjatuh. Seperti pujian tadi katakan, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Ya memang idealnya seperti Daud harusnya. Walaupun dia berjalan sendirian di lembah kekelaman, tapi dia percaya ada Tuhan. Nah, kita harus membangun gaya hidup sampai seperti itu. Tapi minimal kita ada teman. Dan saya mendorong setiap kita jadilah sahabat baik bagi setiap orang. Satu hari, telepon satu orang, gimana hari ini hatimu? Kan Bapak Ibu udah dengar kesaksian Pak Ramli tadi kan? Hati yang dipenuhi kemarahan, ketika dia mau tunduk pada firman Tuhan, akhirnya dia bisa tidur, hatinya lega, nggak timbul masalah baru lagi. Jadi betapa berkuasanya firman Tuhan. Izinkan firman itu menguasai hidup kita, amin. Oke, kita berdoa. Kita berdoa juga untuk Pak Simon, kuatkan dan teguhkan hati, percaya Tuhan akan pulihkan. Oke, kita mau berdoa, silakan C. Dewi. Terima kasih. Dengar suara saya? Yuk mari kita datang mau berdoa kepada Tuhan buat pagi ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah datang di hadirat-Mu Tuhan. Sudah mendengarkan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran-Mu terus ada di dalam hidup kami Bapa. Biar kami terus berjalan bersama Engkau Tuhan di dalam setiap ketetapan-Mu, setiap cita-cita-Mu, setiap perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami juga mau serahkan setiap apapun menjadi permasalahan di dalam hidup kami ini Tuhan, biar Engkau yang meneguhkan kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu, biar kami berjalan di dalam kebenaran-Mu Bapa, berjalan di dalam firman-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau yang memimpin hidup kami, setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau yang memakai setiap hidup kami menjadi
biarlah menjadi berkat buat banyak setiap orang, menjadi kemuliaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang Tuhan berdoa untuk Pak Simon Tuhan. Biarlah Engkau terus pulihkan Tuhan kesehatannya, kuasa kesembuhan-Mu buat khususnya Tuhan Pak Simon yang infeksi Tuhan. Biarlah Engkau yang menyembuhkan Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, khusus Pak Simon yang infeksi. Engkau menyembuhkan, Engkau yang memulihkan Bapa setiap usus infeksinya Tuhan. Kesembuhan Kau berikan kepada Pak Simon Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat Albert Tuhan. Biarlah Engkau yang kuasa kesembuhan-Mu, Engkau berikan hikmat dan untuk hidup kesehatannya Tuhan. Kau pulihkan kesehatannya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau menyembuhkan, Kau memulihkan kesehatannya dan hidupnya Bapa. Kami serahkan Pak Albert ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan buat realita adik Ibu Endang Tuhan yang mengalami gangguan jiwa Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan setiap jiwanya Tuhan, biar dia mengalami ketenangan Tuhan dan bisa berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu Tuhan. Engkau memulihkan setiap jiwanya agar dia dapat pulih kembali, dapat Engkau sembuhkan Tuhan setiap jiwanya dan dia dapat tenang Tuhan dan dapat bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan realita adik Ibu Endang ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau datang Tuhan berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memulihkan bangsa Indonesia Bapa. Apapun menjadi permasalahan di bangsa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat memulihkan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, dapat memulihkan bangsa Indonesia Bapa dari setiap permasalahan yang ada Bapa. Kami juga mau datang berdoa untuk pemimpin di bangsa kami Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, Engkau yang beri hikmat kepada Presiden dan Wakil Presiden Tuhan untuk menangani setiap apapun menjadi permasalahan di bangsa kami Bapa, bahkan setiap menteri, kabinet yang ada, aparat yang ada yang bertugas Tuhan. Biarlah Engkau yang memberi hikmat pada setiap mereka Bapa. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan ada kuasa, ada mujizat-Mu di bangsa kami Bapa. Engkau yang memulihkan apapun menjadi permasalahannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap niat-niat orang jahat yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami patahkan dan hancurkan dalam nama Yesus setiap terorisme yang ada Tuhan. Kami usir dan tolak itu dalam nama Yesus. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang aman Tuhan. Bangsa yang menjadi bangsa yang Engkau pakai, bangsa kami Tuhan menjadi yang keamanan bagi bangsa kami. Engkau yang memulihkan setiap apapun yang menjadi permasalahan di bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Biarlah sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan nyata dalam setiap hidup kami ya Bapa. Dan setiap langkah-langkah kami, Engkau Allah yang menuntun ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus turun atas kami. Dan juga kami akan terus berjalan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Selamat memberkati. pagi.